Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BB Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai bersama saya Rahma Utari. Sahabat BB Batam, pada episode Ngobras edisi Ramadan kali ini, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Muhammad Zainuddin, dengan mengusung tema aktualisasi spirit Piagam Madinah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu yang paling utama ya Ustadz ya. Dan kita Baik. senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kami silakan untuk dapat menyampaikan tausiah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, amma ba'd. Para pemirsa BB Batam yang dimanapun berada, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan pertama tentu menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita, kualitas ibadah puasa kita lebih baik dan benar-benar menjadi orang yang muttaqin sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri. Para pemirsa rahimakumullah, topik yang akan kita bahas tentang bagaimana merawat keberagaman dalam spirit Piagam Madinah. Seperti kita ketahui, kita pahami bahwa perbedaan dan keberagaman itu adalah sunnatullah. Secara fakta sosial kita lihat dalam lingkungan masyarakat kita, lingkungan sekeliling kita, lingkungan kenegaraan kita, kita berbeda. Berbeda-beda dari suku, berbeda-beda dari agama, adat istiadat, itu adalah sebagai sebuah fakta sosial. Dimanapun ini juga sebagai modal sosial bangsa kita, ketika kita bagaimana merintis dan memperjuangkan kemerdekaan, itu juga partisipasi semua. Dan dalam Al-Quran, dalam nas Al-Quran juga ditegaskan, bahwa memang kita itu secara fitrah diciptakan berbeda. Seperti disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kurang lebih artinya adalah wahai manusia, kalian saya ciptakan dari pasangan satu orang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, supaya saling mengenal di antara kamu. Jadi bahwa perbedaan itu sekali lagi adalah sunnatullah. Secara konteks sosial kita memang diciptakan beragam, tetapi juga adalah ditegaskan dalam Al-Quran memang kita juga diciptakan beragam. Nah, sekarang bagaimana? Dengan adanya keberagaman dan kemajemukan itu menjadi modal dasar kita, modal sosial kita untuk membangun masyarakat dan negara. Kita tidak ingin keberagaman dan perbedaan ini menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan konflik. Tapi kita ingin keberagaman dan juga perbedaan itu adalah menjadi rahmat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tadi yang saya bacakan jelas bahwa konsepsi ketika kita berbeda, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, berpadulah, jangan bercerai-berai. Berpeganglah kepada dari Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi dengan spirit itu dengan keberagaman yang ada, marilah kita jadikan potensi untuk bagaimana merangkum kebersamaan dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa. Kita tahu dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia kita beragam, puluhan ribu pulau, kemudian mungkin beratus-ratus suku bangsa, agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Nah, itu adalah sebagai sebuah potensi besar bangsa ini. Dan kita tahu dalam sejarah
potensi keberagaman ini membangun kebersamaan, bagaimana untuk membangun dan juga merintis kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Semua itu secara historis ada, bisa kita lihat dalam contoh real bagaimana Piagam Madinah, Konstitusi Madinah, Sohifah Madinah yang kemudian diinisiasi oleh Rasulullah untuk membangun kota Madinah, kota Yathrib waktu itu. Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib sebelum Madinah, beliau memahami bahwa di Madinah itu adalah beragam, berbagai suku bangsa, kemudian ada tidak hanya sekedar orang Islam, tetapi juga ada orang Yahudi, orang Nasrani, kabilah-kabilah. Jadi beragam waktu itu di Madinah. Nah, Nabi waktu itu ditokohkan sebagai seorang pemimpin yang hadir dari Mekah ke Yathrib untuk bisa mempersatukan Madinah. Maka beliau mempunyai konsep bagaimana mempersatukan. Pertama yang ingin disatukan adalah sesama orang Muslim. Orang Muslim dari Mekah yang kita kenal dengan kaum muhajirin, kemudian disatukan, disaudarakan dengan saudara-saudaranya yang ada di Madinah, yang kita sebut dengan kaum Ansor. Jadi kaum muhajirin dan kaum Ansor itu dipersatukan dalam satu ukhuwah atau persaudaraan yang kita kenal sekarang dengan konsep ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah bainal muslimin, bagaimana persaudaraan antar umat Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa tidak hanya orang Islam saja yang hidup di Madinah, ada orang Yahudi, orang Nasrani, dipersatukan dalam satu perjanjian Piagam Madinah, dalam satu konsep bagaimana sebagai sesama bangsa Madinah. Bagaimana dirangkai dalam kebersamaan untuk membangun kesepakatan, tentu bukan kesepakatan akidah. Karena dalam akidah kita sudah jelas, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi konteks yang dibangun adalah kebersamaan dalam sosial, dalam kemasyarakatan. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang Islam, kita adalah sama sebagai orang warga Madinah. Maka kita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di kota Madinah. Ketika Madinah ini diserang, siapapun yang menyerang kita, kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan kota Madinah, apapun agama kita, apapun suku kita. Inilah sebenarnya yang mendasari spirit Piagam Madinah ini, juga yang mendasari para tokoh bangsa ini mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, dipersatukan dalam satu kesamaan, yaitu sebagai sesama bangsa yang kita kenal sekarang dengan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan kebangsaan. Demikian untuk sebagai pengantar singkat diskusi dan pembahasan kita, yang intinya bahwa secara sunatullah kita diciptakan berbeda, tetapi bagaimana perbedaan keberagaman itu tidak menjadi potensi-potensi konflik, potensi-potensi permusuhan, tetapi menjadi rajutan kebersamaan yang ini dalam kerangka untuk keagamaan, kerangka kemasyarakatan, juga kerangka kebangsaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali sahabat BB Batam. Ini menarik ya Ustadz ya, ternyata memang kehidupan berbangsa, kemudian juga diversity in unity itu memang sudah dari lama ya Ustadz ya, dari zaman Nabi Muhammad. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin menarik ini Ustadz. Piagam Madinah kan tentu menjadi penting ya untuk titik balik bagi umat Islam di Madinah, bagaimana keberagaman itu akhirnya disatukan. Tapi bagaimana pengaruhnya umat Islam di Indonesia, mungkin adakah yang bisa kita terapkan nih Ustadz di Indonesia? Baik, tadi seperti saya sampaikan dalam pengantar bahwa sebenarnya dua hal yang ingin disampaikan pesan Rasulullah melalui Piagam Madinah. Pertama adalah menyatukan antara orang muhajirin dengan orang ansor, yaitu penduduk Mekah yang bersama-sama hijrah dengan Nabi. Mereka meninggalkan harta benda mereka, mereka meninggalkan keluarga mereka, demi perintah Allah mereka berangkat ke Madinah. Mereka tidak punya siapa-siapa, tidak punya harta benda, tetapi kemudian disatukan oleh Rasulullah dengan penduduk Madinah yang kita kenal dengan kaum Ansor. Mereka disaudarakan, sesama sahabat ini disaudarakan dengan ini, akhirnya tumbuhlah persaudaraan di antara kita. Nah, konsepsi ini seharusnya harus kita kita tiru dan kita implementasikan sekarang. Apalagi kita belajar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para salafus sholeh, para ulama-ulama dulu.
Tidak hanya sekedar beliau-beliau berfatwa, tapi juga memberikan praktek. Kita kenal yang sering viral ya, disampaikan dalam berbagai kesempatan, bahwa kita mengenal ada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini imam besar kita, imam besar kita. Imam Malik itu imam fikih di Madinah, itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Di mana mayoritas kita orang Indonesia, Malaysia itu mengikuti madhab Syafi'i. Sesama hubungan guru dan murid. Dalam banyak hal ada persamaan, tapi juga ada banyak hal ada perbedaan di antara mereka. Yang sering mungkin dalam hal kalau kita misalkan subuh itu kunut ya, itu mengikuti Imam Syafi'i. Kalau lagi Imam Malik enggak. Tidak. Tetapi bagaimana beliau itu bisa menghargai. Jadi ketika menurut riwayat ketika Imam Malik ini berkunjung ke tempatnya Imam Syafi'i, kemudian menjadi imam ya, makmumnya Imam Syafi'i, dalam rangka menghormati fatwanya Imam Syafi'i, beliau membaca kunut ketika subuh. Padahal dalam fatwanya beliau tidak kunut. Begitu sebaliknya juga ketika Imam Syafi'i, seorang murid yang cerdas, yang sangat dibanggakan oleh Imam Malik, ketika diminta untuk menjadi imam dan imam sholat ya, maksudnya kemudian Imam Malik menjadi makmum, beliau tidak membaca kunut ketika subuh karena menghargai fatwanya Imam Syafi'i. Begitulah indahnya para ulama-ulama dulu itu menghargai perbedaan dan dalam hal praktek keagamaan. Nah, oleh karena itu marilah di kita ini dalam Islam sekarang itu beragam ya. Beragam cara pandang, cara beribadah. Nah, tentunya kita harus saling menghargai perbedaan-perbedaan yang bersifat, kalau bahasa kita furu'iyah lah. Bersifat yang amalia-amalia itu. Yang penting syahadatnya sama, sholatnya sama, maghribnya 3 rakaat sama, kecuali yang sana maghribnya 4 rakaat, nah itu beda. Kemudian itu berbeda gitu. Kalau sama sudahlah, ada yang kunut, ada yang tidak, nanti ada traweh 20 rakaat, 8 rakaat, ya nggak masalah. Yang salah itu yang nggak sholat traweh gitu kan. Jadi dalam kerangka itulah marilah kita cari titik kesamaan. Ya, titik bagaimana ukhuwah, saling membantu. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al muslim akhul muslim, sesama muslim itu saudara. Bahkan dalam hadis dikatakan kalbunyan, seperti bangunan. Jadi saling menopang, tidak ada orang yang sempurna. Marilah saling mengisi. Ya, seperti sepak bola. Sepak bola itu kesebelasan, ada yang menyerang, ada yang bertahan. Kalau menyerang semua kebobolan. Atau bertahan semua, nah tidak ada yang Jadi kita harus melihat potensi masing-masing, melihat kelebihannya, juga melihat kekurangannya, saling melengkapi. Kalau itu insya Allah spirit itu dibangun, maka akan terbangun kebersamaan dan ukhuwah. Luar biasa, itu dia sahabat PB Batam, sudah kita simak bersama dan tentunya sangat berisi sekali. Toleransi akan menghadirkan keindahan dan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik Ustadz, terima kasih banyak sudah bersedia hadir dan memberikan tausiah kepada sahabat PB Batam. Dan pada sahabat PB Batam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, nyalakan lonceng notifikasi, jangan lupa subscribe dan juga klik tombol like. Saya Rama Utari pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.